Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawl wal amal. Ahbabana kiram, jumpa lagi ketemu saya ya, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kita lanjutkan kajian kitab Shiratal Mustaqim yang kemarin. Kita sudah sampai mukadimahnya dan kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa hak Allah atas hambanya adalah mentauhidkannya, yaitu mensucikan Allah Ta'ala ya. Ini adalah hak Allah yang paling agung. Jadi kemarin saya bilang bahwa beramal tanpa beriman ya, tanpa iman yang benar, beramal tanpa iman yang benar, ini akan sia-sia. Nah, inilah kita jawabannya di sini hari ini, bahwa hak Allah yang paling agung adalah mentauhidkannya. Jadi para hambanya berkewajiban ya, berkewajiban dari mulai memeluk Islam sampai akhir hayat harus dijaga ya, harus dijaga, mensucikan Allah, tidak boleh mensyirikkan Allah, tidak boleh mensekutukan Allah, tidak boleh. Seorang hamba, ketika seseorang itu mensyirikkan atau mensekutukan Allah dengan yang lainnya, maka ini adalah dosa yang terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi karena syirik kepada Allah adalah dosa terbesar yang dilakukan oleh para hambanya, maka syirik ini tidak akan diampuni. Jadi orang yang sudah terjatuh dalam kesyirikan, maka mereka berkewajiban untuk memeluk Islam kembali. Jika seandainya dia tidak sampai memeluk Islam kembali dan dia sudah meninggal dunia, maka dia jatuh kepada kekufuran, seperti itu. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Jadi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya, dosa syirik atau dosa yang menyekutukan Allah, dan akan mengampuni dosa selain syirik atau selain yang menyekutukan Allah Ta'ala yang ia kehendaki. Ini adalah surat An-Nisa ayat 48. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi summa matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dan orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah, yaitu masuk Islam, di kemudian maka mereka, ketika mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi ini ada di surat Muhammad ayat 34. Jadi barang siapa orang yang jatuh ke dalam kekufuran dan orang itu juga menghalangi orang lain untuk masuk Islam, maka dia tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Inilah dosa yang sangat besar. Ketika orang itu beramal tidak ada iman yang benar, atau ketika orang itu beramal tapi malah jatuh ke dalam kekufuran, maka seperti amal ibadahnya dihempas, tidak tersisa, seperti itu. Nah, orang yang semacam ini harus segera bertaubat, kembali ke jalan Allah, yaitu masuk Islam kembali, bukan dengan istighfar, bukan, tetapi dengan syahadat kembali. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini adalah satu-satunya jalan untuk masuk Islam, bukan dengan istighfar atau yang lainnya. Hanya dengan syahadat orang itu masuk Islam kembali. Syirik adalah menyembah selain Allah, dan setiap orang yang syirik pasti jatuh ke dalam kekufuran. Akan tetapi kufur itu tidak semuanya syirik. Kufur itu bisa terjadi selain syirik, seperti misalnya orang yang memahami Allah yang salah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, orang yang menyerupakan Allah dengan anggota tubuh dan lain sebagainya. Ini adalah kekufuran, ya, jelas ini kekufuran. Orang yang menyembah Allah tetapi menjisimkan Allah, ini adalah kekufuran, jelas. Jadi ini adalah bentuk kekufuran, sebagaimana yang diutarakan oleh ulama Imam At-Tahawi yang disebut Aqidah At-Tahawiyah. Beliau menyebutkan bahwa wa ma wasafallahu bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan makna-makna atau dengan sifat-sifat salah satu sifat makhluk, maka ia jatuh ke dalam kekufuran. Nah, ini adalah Imam At-Tahawi mengatakan demikian. Nah, Imam Mujtahid mutlak, ya, termasuk Imam Mujaddid yaitu Syekh Ahmad Ar-Rifai atau Imam Ar-Rifai menyebutkan bahwa sunu aqaidakum minat tamassuki bidhahiri ma tasyabaha minal kitabi was sunati fa inna dzalika min usulil kufur. Fa inna dzalika min usulil kufur. Jagalah akidahmu, ya, jagalah akidah kalian dari apa? Dari berpegangan kepada yang dohir, ya, memaknai ayat Al-Quran yang dohir, ya, kepada ayat-ayat Al-Quran yang dohir, baik Al-Quran maupun Al-Hadis yang mutasyabihat. Karena sebab itu atau sebab hal itu merupakan salah satu pangkal kekufuran. Nah, inilah orang-orang yang jatuh ke dalam kekufuran. Jadi ingat, syirik adalah menyembah selain Allah. Ini adalah kekufuran. Namun kekufuran itu tidak semuanya syirik. Kekufuran itu bisa datang dari kekufuran kolbi, ya, hati, qauli, ya, kemudian ucapan, kemudian fi'li. Nah, jadi bisa dibedakan menjadi tiga. Satu, kufur i'tiqad, ya, kufur qalbi atau kufur i'tiqad, yaitu kufur yang berupa keyakinan yang salah, ya, kufur. Ya, salah satunya adalah mujassimah, musyabbihat dan lain sebagainya. Orang-orang yang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini adalah i'tiqad yang salah. Mereka jatuh dalam kekufuran. Kemudian kufur qauli, yaitu kufur yang diucapkan, ya, baik sengaja dan tahu maknanya. Nah, ini jadi ketika orang sudah tahu maknanya bahwa itu kufur, kemudian dia sengaja melakukan kekufuran itu, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Kemudian kufur fi'li, perbuatan, ya. Kufur perbuatan, misalnya ada orang yang menginjak Al-Quran atau menghina Al-Quran atau menghina Nabi atau menghina Allah dan Rasulnya, menghinakan Islam dan syariat-syariatnya. Inilah orang-orang yang kufur fi'li. Nah, jadi orang yang terjatuh ke dalam kekufuran ini, maka dia wajib kembali kepada Islam. Dosanya tidak akan diampuni jika ia tidak kembali kepada Islam. Jika dia mati dalam keadaan kekufuran, maka dosanya nanti di akhirat tidak akan diampuni, maka dia akan jatuh ke neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, untuk masuk Islam kembali,
syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi demikian, kita cukupkan sekian dulu, nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Semoga video-video pendek ini nggak terlalu panjang agar mudah dinikmati, mudah dipahami oleh teman-teman semua, oleh ikhwan wa ikhwat dimanapun Anda berada. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga iman kita sampai akhir hayat kita. Demikian dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.